Pernahkah Anda merasa memiliki anak yang sifatnya sulit ditebak? Di satu sisi dia sangat pendiam, suka menyendiri di kamar, tapi di sisi lain, kalau bicara cerdasnya, luar biasa. Kalau punya kemauan, kerasnya bukan main, tapi hatinya selembut sutra. Jika Anda merasa relate dengan ciri-ciri tersebut, dan setelah dicek ternyata anak Anda lahir pada hari Jumat Pasaran Pon, maka video ini khusus untuk Anda. Hari ini, kita akan melakukan bedah total, bukan sekadar ramalan semata, tapi sebuah panduan psikologi budaya berbasis primbon Jawa untuk memahami karakter anak kelahiran Pasaran Jumat Pon. Mengapa ini sangat penting? Karena mendidik anak itu tidak bisa satu ukuran untuk semua. Anak Jumat Pon punya kunci hati yang berbeda dengan anak weton lainnya. Jika Anda salah memutar kuncinya, pintu hatinya akan tertutup rapat. Tapi jika Anda tahu caranya, Anda sedang membesarkan seorang pemimpin atau pemikir besar di masa depan. Siapkan catatan Anda, seduh teh hangat, mari kita selami rahasia anak Pasaran Jumat Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Mbah Prekul. Sebelum kita melangkah ke pembahasan hari ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan like kalau suka video ini. Oke, mari kita bahas pembahasan kali ini. Mari kita mulai dari dasar pondasinya terlebih dahulu. Dalam hitungan Jawa, Jumat memiliki nilai ke-6, sedangkan Pasaran Pon memiliki nilai 7. Jika dijumlahkan, Neptunya adalah 13. Angka 13 dalam primbon Jawa bukanlah angka sial seperti di budaya Barat. Angka 13 di sini yaitu menyimpan energi yang besar, energi penyeimbang. Tapi yang paling penting untuk Anda pahami sebagai orang tua adalah naungan wataknya. Anak Jumat Pon berada di bawah naungan lakuning lintang. Apa artinya lakuning lintang? Artinya yaitu berjalan seperti bintang. Coba Anda bayangkan, sebuah bintang di langit malam. Pertama, bintang itu bersinar sendiri. Dia tidak butuh matahari untuk terlihat di malam hari. Dia punya cahayanya sendiri. Kedua, bintang itu letaknya jauh tinggi di atas, membuatnya tampak sepi, menyendiri, tapi dia selalu dikagumi orang dari bawah. Filosofi inilah yang membentuk watak dasar anak Anda. Anak Pasaran Jumat Pon, secara alami, adalah seorang introvert yang berkarisma. Mereka tidak suka keramaian yang bising. Mereka juga bukan tipe anak yang akan lari-lari cari perhatian di tengah pesta ulang tahun temannya. Tidak. Mereka mungkin akan duduk di pojokan, mengamati semua orang, dan diam-diam menganalisis situasi. Sebagai orang tua, jangan panik jika anak Anda terlihat kurang bergaul dibanding anak lainnya. Itu bukan kekurangan, tapi itu adalah cara bintang bersinar. Dia sedang mengobservasi isi dunia dengan caranya sendiri. Sekarang, mari kita bicara soal potensi. Apa sih kehebatan anak Pasaran Jumat Pon yang sering tidak disadari orang tua? Pertama, orang yang Pasaran Jumat Pon itu cerdas dan berwawasan luas. Karena sifatnya yang lakuning lintang, mereka suka ketenangan. Dalam ketenangan itulah otak mereka bekerja maksimal. Anak Jumat Pon biasanya punya kemampuan verbal dan logika yang bagus. Mereka adalah pembicara yang baik, tapi hanya jika mereka merasa nyaman. Mereka suka menyerap informasi, jadi jangan heran kalau anak Anda tiba-tiba tahu fakta unik tentang dinosaurus atau luar angkasa yang tidak diajarkan di sekolah. Itu semua karena rasa ingin tahunya yang dipuaskan lewat pengamatan diam-diam. Kedua, mereka memiliki pembawaan yang tenang. Jumat Pon memiliki elemen air dan logam yang dominan dalam beberapa tafsir. Mereka juga menyejukkan. Di tengah keluarga yang sedang ribut, anak Jumat Pon seringkali menjadi penetralisir. Mereka tidak suka konflik terbuka.
Ini membuat mereka sangat disukai teman-temannya. Walaupun pendiam, teman-temannya merasa aman di dekat mereka. Anak Anda adalah tipe pendengar curhat yang baik sejak kecil. Ketiga, mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi secara tersembunyi. Ini uniknya, Jumat Pon. Mereka terlihat cuek, tapi hatinya sangat perasa. Mereka mudah iba melihat orang susah di sekelilingnya. Bedanya dengan weton lain, Jumat Pon menolong tanpa ingin dilihat. Mereka tidak butuh pengakuan atau puji-pujian. Ingat, bintang bersinar dalam diam. Jika anak Anda membagi bekalnya dengan temannya, dia mungkin tidak akan cerita pada Anda sampai Anda mendengarnya dari guru atau orang lain. Tentu saja, tidak ada manusia yang sempurna. Primbon Jawa selalu mengajarkan keseimbangan. Ada yang terang, ada juga yang gelap. Apa tantangan terbesar mendidik anak Jumat Pon? Kata kunci pertama, yaitu gengsi. Anak pasaran Jumat Pon, meskipun pendiam, memiliki harga diri yang setinggi langit. Di balik diamnya itu, ada ego yang kuat. Mereka sangat tidak suka diremehkan, dan mereka juga sangat anti diperintah secara kasar. Kelemahan utamanya adalah memendam perasaan. Kalau mereka marah, mereka jarang meledak-ledak seperti anak Pahing atau Kliwon. Justru anak Jumat Pon akan diam. Dia akan silent treatment. Mereka akan menarik diri dan masuk ke dalam cangkangnya. Dan ini bahaya jika dibiarkan, karena amarah yang dipendam itu seperti bom waktu, atau bisa menjadi penyakit hati yang membuat mereka depresi di usia remaja. Tantangan kedua, mereka memiliki kurang percaya diri di awal, seperti bintang yang butuh malam untuk bersinar. Terkadang anak Jumat Pon merasa silau atau minder jika berada di lingkungan yang terlalu agresif. Mereka butuh dorongan halus terlebih dahulu, bukan paksaan keras. Lalu, apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Ini adalah inti daging dari pembahasan kita. Berikut adalah strategi mendidik anak Jumat Pon agar potensinya meledak positif. Strategi pertama, jangan pernah Anda menegur dia di depan umum. Ini hukumnya haram bagi orang tua anak Jumat Pon. Ingat soal gengsi dan harga diri dia tadi? Jika anak Anda berbuat salah di mall atau di depan saudara-saudara, tahan amarah Anda. Jangan bentak dia di sana. Ajak dia ke tempat sepi atau tunggu sampai pulang ke rumah dan masuk kamar. Bicaralah empat mata. Jika Anda memarahinya di depan umum, dia bukan merasa bersalah, tapi dia akan merasa dipermalukan. Dan rasa malu itu akan berubah menjadi dendam atau penolakan. Hati-hati untuk para orang tua. Strategi kedua, coba Anda gunakan pendekatan logika, bukan otoritas. Anak Jumat Pon itu cerdas. Dia memiliki Neptu 13. Mereka tidak mempan kalau cuma dibilang, pokoknya harus nurut papa atau mama. Mereka butuh alasan. Ganti kalimat perintah dengan diskusi. Contohnya, Kak, kalau main HP, terus matanya lelah. Nanti besok sekolah jadi pusing. Kita istirahat dulu ya. Sentuh logikanya, maka hatinya akan ikut. Strategi ketiga, berikan mereka ruang privasi. Anak lakuning lintang butuh waktu sendiri atau me time untuk recharge energi. Pastikan di rumah dia punya satu sudut yang nyaman, entah itu kamarnya atau hobi favoritnya. Kalau dia baru pulang sekolah dan langsung masuk kamar, biarkan saja. Jangan langsung diberondong pertanyaan, gimana sekolahnya, nilainya berapa, temannya siapa. Biarkan dia napas dulu kurang lebih 30 menit. Setelah energinya pulih, dia akan keluar dan bercerita sendiri pada Anda. Strategi keempat, coba pancing kreativitasnya. Karena mereka pemikir, salurkan energinya ke hobi yang fokus. Biasanya anak Jumat Pon itu berbakat di bidang seni lukis, coding atau programming, menulis, atau merakit sesuatu. Berikan fasilitas itu. Biarkan mereka tenggelam dalam dunianya. Karena disitulah mereka menemukan kepercayaan diri. Tapi jangan lupa,
harus tetap dikontrol biar nggak salah arah. Bapak Ibu sekalian, mendidik anak Jumat Pon itu adalah sebuah seni. Anda sedang merawat sebuah bintang. Tugas Anda bukan memaksanya menjadi matahari yang menyengat, tapi membiarkannya bersinar dengan caranya yang tenang, anggun, dan memukau. Ingat, 3 kunci utama ini. 1. Hargai privasinya. Jangan paksa dia jadi ekstrovert. 2. Jaga harga dirinya. Jangan tegur di depan umum. 3. Ajak diskusi logika, bukan paksaan otoriter. Jika ketiga hal ini Anda terapkan, insya Allah anak Jumat Pon Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga matang emosionalnya. Mereka adalah calon pemimpin yang tenang, bijaksana, dan berharisma di masa depan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan panjang lebar tentang Jumat Pon ini. Apakah Anda punya pengalaman unik dengan anak atau pasangan Jumat Pon? Coba tulis di kolom komentar. Bagaimana cara mereka kalau lagi ngambek? Saya ingin membacanya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke pasangan Anda, supaya kalian satu frekuensi dalam mendidik si kecil. Sampai jumpa di bedah weton berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.